Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Medi. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Elektromedis. Di sini saya akan menerangkan tentang buku Ilmu Meracik Obat yang ditulis oleh Muhammad Arif dan diterbitkan oleh Gajah Mada pada tahun 2019. Isi pokok dan tujuan buku ini membahas secara mendalam aspek teori dan praktik meracik obat, terutama untuk apoteker dan asisten apoteker yang secara rutin menangani resep yang memerlukan peracikan, karena tidak semua obat terdapat dalam bentuk jadi apotek. Membantu memahami singkatan-singkatan bahasa Latin dalam resep, regulasi, kompatibilitas, dan stabilitas bahan obat. Struktur dan topik utama. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas. 1. Definisi dan ruang lingkup meracik obat. Yang kedua, singkatan bahasa Latin dalam resep. Itu adalah bagian khusus menjelaskan arti singkatan Latin yang umum digunakan dalam resep medis. Yang ketiga, perundang-undangan farmasi. Regulasi yang diperlukan perlu dipahami oleh apoteker maupun asistennya agar peracikan dan pelayanan obat tersebut sesuai dengan hukum dan standar. Yang keempat, bentuk sediaan farmasi, teori, dan praktik pembuatannya. Ada dua bagian, yaitu yang pertama, membahas berbagai bentuk obat yang biasa diracik, seperti serbuk, pil, larutan, eliksir, vaksin, gelatin, dan sediaan genetik lainnya. Yang kedua, cara-cara teknisnya adalah menimbang bahan, menyaring, mencampur, menentukan wadah, stabilitas, dan kompatibilitas antara bahan. Yang kelima, hitungan dosis atau perhitungan farmasi, termasuk perhitungan dosis maksimal, penghitungan lainnya yang diperlukan dalam meracik obat. Yang keenam, farmok dan formalium, menyebutkan kesediaan yang tercantum dalam Farmok Indonesia 1979, Ekstra Farmakop Indonesia 1974, Formularium Nasional 1978, dan referensi dari Farmakop Belanda. Adapun kelebihan dan catatannya, yaitu kelebihannya penjelasan lebih praktis dan teori, cocok untuk pembelajaran dan praktik di apotek maupun pendidikan farmasi, komprehensif dalam berbagai jenis sediaan obat dan aspek teknis peracikan, menghubungkan aspek hukum dan standar yang kadang terlupakan tapi penting dalam pelayanan obat. Catatan atau keterbatasannya adalah untuk praktiknya. Tadi dibutuhkan pelatihan langsung di lapangan. Tidak cukup hanya teori dari buku. Versi data dan standar bisa berubah. Bisa jadi farmok baru dan regulasi baru, sehingga perlu diperbaharui jika ada revisi. Seperti inilah gambaran buku Ilmu Meracik Obat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.